Selamat datang di Pesan Semesta. Ada getaran berbeda yang merambat pelan di sela-sela kesibukanmu hari ini, seolah langit sedang membisikkan sesuatu yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa-jiwa yang sadar. Kami tidak berbicara tentang keberuntungan biasa, karena yang akan terungkap dalam pembacaan ini adalah panggilan untuk naik level menuju sebuah kemungkinan yang selama ini mungkin hanya berani kamu mimpi dalam diam, menjadi calon miliarder. Bagi kalian yang terlahir di bawah naungan Aquarius, jiwa visioner yang kerap merasa terlalu maju untuk zamannya, siapkan hatimu karena energi kejutan besar sedang mengintai. Namun ingatlah, ini adalah bacaan umum yang tidak akan persis sama untuk setiap orang. Ada pesan yang menggetarkan satu hati, tapi mungkin hanya lewat begitu saja di hati lainnya. Maka jadikanlah setiap kata di sini sebagai cermin refleksi, sebagai motivasi yang membakar semangat, sebagai afirmasi yang meluruskan niat, atau sekadar doa yang menguatkan langkahmu. Bukan sebagai kepastian mutlak, karena takdir terbaik hanya Tuhan yang merangkai. Sekarang, tarik napas panjang, tenangkan gelombang pikirannya, dan izinkan kami membuka kartu pertama untuk melihat rahasia besar apa yang sedang bersiap dalam hidupmu. Kartu pertama, Asmara, Death. Kartu kematian hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membisikkan sebuah kebenaran yang membebaskan. Dalam bahasa simbol, kematian selalu berbicara tentang akhir dari sebuah siklus lama, agar sesuatu yang baru dan lebih sejati dapat lahir. Bagi kalian Aquarius yang memiliki jiwa bebas namun sering merasa asing dengan emosi yang mengikat, kartu ini datang sebagai angin segar yang merontokkan daun-daun kering di taman hatimu. Hubungan yang selama ini terasa seperti beban, di mana kalian lebih banyak memberi daripada menerima, atau merasa harus mengecilkan mimpi besar demi orang lain, perlahan akan kehilangan daya tariknya. Getaran jiwa kalian sedang naik ke frekuensi yang lebih tinggi, dan alam semesta dengan lembut memisahkan apa yang tidak lagi sejalan dengan takdir kebesaranmu. Jangan bersedih saat sesuatu berakhir, karena yang pergi sebenarnya sedang mengosongkan kursi untuk seorang mitra yang mampu berdiri sejajar dengan visi besarmu. Bayangkan seseorang yang tidak cemburu dengan ambisimu, melainkan bangga melihatmu menguasai panggung kehidupan. Sosok ini mungkin tidak datang dengan cara yang dramatis. Dia akan hadir dalam ketenangan, seperti air mengalir yang tidak pernah memaksa. Dia memahami bahwa membangun kerajaan butuh waktu berjam-jam di luar pelukan, dan itu tidak membuatnya merasa terabaikan. Kalian mungkin akan merasa asing pada awalnya, karena cinta yang sehat terasa terlalu dibandingkan drama yang biasa kalian alami. Izinkan dirimu perlahan-lahan mempercayai ketenangan itu. Simbol kematian di sini adalah berkah tersembunyi. Ia memotong tali-tali yang mengikatmu pada masa lalu yang sempit. Sekarang, tarik napas dan lepaskan. Dari abu hubungan lama, bunga teratai baru akan mekar. Dan ketika kalian siap melangkah lebih jauh, mari kita lihat bagaimana energi ini mempengaruhi jalan karirmu selanjutnya. Kartu kedua, Career, Six of Swords. Kartu enam pedang menggambarkan sebuah perahu yang membawa seseorang menyeberangi perairan gelap menuju daratan yang lebih tenang. Bagi kalian Aquarius yang jiwanya haus akan perubahan namun sering merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan, ini adalah kabar bahwa perahu penyelamat telah tiba. Kalian mungkin sedang merasakan kelelahan yang luar belakangan ini, seolah setiap langkah terasa berat dan hasil belum juga terlihat. Namun, simbol ini mengingatkan bahwa perjuangan yang terasa lambat bukanlah kegagalan, melainkan sedang memindahkanmu dari zona nyaman lama menuju panggung yang lebih layak untuk bakatmu. Air di sekitarmu mungkin masih keruh mewakili tekanan dari atasan, keraguan diri, atau kolega yang meremehkan, tapi perahu ini tidak akan terbalik selama kalian terus mendayung dengan kesadaran penuh. Peralihan dari seorang pekerja yang hanya menjalankan perintah menjadi seorang pemilik visi memang menakutkan. Tetapi kalian sudah melewati bagian tersulit yaitu keputusan untuk berangkat. Setiap proyek kecil yang kalian kerjakan sekarang adalah batu loncatan, bukan sekadar tugas biasa. Ada mata-mata tak terlihat dari mereka yang berpengaruh sedang mengamati ketekunanmu. Mungkin kalian belum merasakan tepuk tangan atau kenaikan jabatan secara fisik, namun percayalah bahwa gelombang baru sedang menyusun kekuatannya di balik cakrawala. Kartu ini juga memperingatkan untuk tidak membawa beban emosional dari kegagalan masa lalu ke dalam perahu ini. Tinggalkan rasa takut tidak cukup baik, tinggalkan kebiasaan menyabotase diri sendiri.
Fokuskan dayunganmu hanya pada satu hal, gerakan maju yang konsisten. Sekarang, setelah perjalanan kariermu mulai menemukan arus yang tepat, mari kita dengan aliran rezeki akan menyambut kedatanganmu. Kartu ketiga, keuangan, Six of Pentacles. Kartu enam uang logam berbicara tentang aliran memberi dan menerima yang seimbang, tentang keadilan finansial yang mulai memihak kepada mereka yang tidak pernah berhenti bekerja keras. Bagi kalian Aquarius, yang idealismenya sering membuatmu kurang praktis dalam urusan uang, simbol ini adalah pelukan hangat dari semesta bahwa perjuangan panjangmu tidak sia-sia. Kalian mungkin baru saja melewati masa di mana setiap rupiah terasa berharga dan pengeluaran selalu lebih besar dari pemasukan. Namun kini, roda keberuntungan mulai berputar ke arahmu. Ada kemungkinan peningkatan pendapatan yang signifikan, bisa dari kenaikan gaji, proyek sampingan yang membuahkan hasil, atau bahkan bantuan tak terduga dari orang terdekat yang menghargai kebaikanmu selama ini. Namun, kartu ini juga membawa pesan reflektif yang mendalam. Jangan terburu-buru menghamburkan rezeki yang datang untuk memuaskan gaya hidup sesaat. Energi enam uang logam mengajarkan kebijaksanaan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara investasi dan konsumsi. Kalian sedang belajar menjadi penyalur yang baik atas apa yang diberikan kehidupan. Mulailah melihat uang sebagai energi yang harus terus bergerak, bukan ditimbun dalam ketakutan. Seorang calon miliarder tidak hanya pandai mencari, tetapi juga pandai mengalokasikan. Saya tidak mengatakan kalian akan kaya raya dalam sekejap, namun pola kemakmuran mulai terbentuk dalam kebiasaan kecil harianmu. Perhatikan dari mana uang datang dan kemana ia pergi. Kesadaran ini adalah fondasi sebenarnya. Sekarang, setelah aliran keuangan mulai terasa lebih lega, mari kita buka halaman berikutnya tentang peruntungan besar yang sedang menanti. Kartu keempat, peruntungan judgment. Kartu penghakiman atau kebangkitan ini adalah salah satu simbol paling kuat dalam perjalanan spiritual. Ia menggambarkan momen panggilan saat kesadaran bangkit dari tidur panjang dan mendengar suara kebenaran dari dalam. Bagi kalian Aquarius yang mungkin merasa selama ini hidup terasa datar atau tidak ada keadilan, kartu ini datang seperti fajar setelah malam terpanjang. Energi dari leluhur dan alam semesta sedang bekerja diam-diam merapikan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Setiap doa yang kalian panjatkan dalam kesunyian, setiap air mata yang kalian tahan saat diperlakukan tidak adil, semuanya terhitung dan sedang dipertemukan dan dengan waktu yang tepat. Ada kemungkinan kalian akan mengalami sebuah momen kesadaran besar, sebuah kejadian yang membuat kalian berkata, jadi begini rasanya ketika semesta berpihak. Kartu ini juga membawa kabar tentang karma yang seimbang, bukan karma balas dendam, melainkan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang adil. Orang-orang yang pernah meremehkan, menghalangi, atau bahkan menyakiti kalian mungkin akan mulai menunjukkan perubahan sikap. Bukan karena mereka tiba-tiba baik, tetapi karena posisi kalian mulai naik ke level yang membuat mereka tidak lagi berani bertindak sembarangan. Proses menjatuhkanmu sudah berakhir. Sekarang adalah waktu untuk bangkit, untuk mengambil tempat duduk di meja para pemimpin, bukan lagi sebagai pengamat. Keberuntungan besar tidak selalu berbentuk uang, bisa berbentuk pertemuan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, atau sebuah wawasan mendadak yang mengubah arah bisnismu. Dengarkan suara hatimu lebih keras dari suara keraguan. Sekarang, setelah panggilan kebangkitan ini menggema dalam jiwa, mari kita akhiri perjalanan ini dengan melihat kondisi kesehatan yang menjadi fondasi segalanya. Kartu kelima, kesehatan, The High Priestess. Kartu pendeta tinggi adalah gerbang menuju alam bawah sadar, tempat intuisi dan kebijaksanaan batin bersemayam. Bagi kalian Aquarius yang pikirannya sering terlalu aktif dan sulit diam, kartu ini mengingatkan bahwa kesehatan sejati bukan hanya tentang tubuh yang bugar, tetapi juga tentang pikiran yang hening. Kalian mungkin sedang merasakan kelelahan yang tidak bisa dijelaskan secara medis, semacam beban mental yang menempel meski secara fisik kalian sehat. Simbol pendeta tinggi menunjukkan bahwa ada informasi penting yang tersimpan di alam bawah sadarmu. Mungkin trauma kecil dari masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan yang kini mulai muncul untuk dilepaskan. Jangan abaikan isyarat tubuh seperti susah tidur, jantung berdebar tanpa sebab, atau bahu yang terasa berat. Itu semua adalah bahasa tubuhmu yang meminta perhatian.
Kartu ini mengajak kalian untuk menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk ambisi besar. Menjadi calon miliarder memang membutuhkan kerja keras. Tetapi pendeta tinggi mengingatkan bahwa keheningan adalah tempat lahirnya ide-ide jenius. Luangkan waktu untuk sekadar duduk diam tanpa ponsel, tanpa daftar tugas, tanpa target. Biarkan pikiran mengembara seperti awan yang lewat. Detoksifikasi sosial dari lingkungan yang ngeluh dan meragukan juga penting, karena energi negatif orang lain bisa meracuni ketenangan batinmu. Jaga pola tidur seperti menjaga aset paling berharga. Jangan merasa bersalah untuk beristirahat karena tubuh yang lelah tidak akan pernah bisa mengantarkan mimpi besar ke garis akhir. Mulailah mendengarkan bisikan lembut dari dalam dirimu sendiri, di sanalah peta kesehatan sejati berada. Tarik napas panjang, hembuskan perlahan. Kalian telah melakukan perjalanan yang dalam hari ini. Semoga ketenangan menyertai langkahmu. Demikianlah kelima kartu telah kita buka bersama. Death yang mengakhiri siklus asmara lama, Six of Swords yang membawa karirmu menuju perairan tenang, Six of Pentacles sebagai aliran rezeki yang mulai seimbang, Judgment sebagai panggilan kebangkitan peruntungan besar, dan The High Priestess yang berbisik tentang kesehatan batin. Semoga refleksi ini membawa ketenangan dan kejelasan bagi langkahmu ke depan. Terima kasih telah menyempatkan waktu di Pesan Semesta. Tetaplah terhubung agar tidak tinggalan getaran ramalan berikutnya. Sampai jumpa di ruang hening yang sama.